Sandro, duduk. Kalau dulu kan istilahnya memang benar-benar kita merambah hutan ini Pak. Benar-benar untuk menghancurkan daerah longsor ini. Sebab itu cepat cara kerjanya. Pemukiman dihantam banjir. Menangkap di malam hari, ada tumpukan kayu yang dilaporkan oleh masyarakat. Pada tahun 2019 saya ketangkap oleh aparat. Kalau kawasan ini habis dirambah, habis ditebang oleh pelaku-pelaku illegal logging, maka aset ini akan dengan sendirinya akan hilang. Inilah Pak terbenturnya kami sebagai petugas penjaga hutan untuk sekarang ini. Bagaimana caranya supaya masyarakat ini sadar, betul-betul sadar. Nama saya adalah Adiansah, bekas perambah hutan bagian Loser Lawi Mamas. Jadi insya Allah sekarang saya sudah mulai sadar dan bertobat. Saya mula-mula menjadi pekerja sebagai pengangkat kayu dengan kawan-kawan yang mungkin ada sebagian yang mengambil kayu dengan sinso. Jadi dari itulah saya bermula sebagai pengambil kayu di hutan daerah Loser ini. Setelah itu saya menjadi pengumpul kayu. Jadi setelah berkembang itu jumpa dengan cukong dari luar. Jadi dia nawarkan sama saya, kamu kok banyak barangmu keluar, kok mau kau jual di situ, ngapain? Antar aja ke tempat saya, bilang. Nah, jadi nanti saya fasilitasi kamu secukupnya. Nah, bagian apa kekurangan kamu, bilang? Transport, saya siapkan mobil, modal, saya kasih duit. Kalau dulu kira-kira perambah aja lah yang nembang pakai sinso nih. Dulu kira-kira ada 15 orang, 15 sinso lah. Dalam satu sinso itu kan anggotanya ada dua, itu khusus tukang sinso aja. Lain lagi anggota langsir mau nanti 5 orang. Lain lagi nanti anggota langsir pakai becak atau pakai kayu. Jadi contohnya lah saya dulu Pak ya, saya sendiri aja pengumpul di bawah, anggota saya mencapai 25 orang, 30 orang setiap hari. Nah, setiap hari itu. Itulah. Kan agak terbantu juga masyarakat. Saya sendiri pengumpul kayu bisa memakai anggota 30 orang, rata-rata gajinya itu per orang itu minimal paling tidak 150.000 per hari. Dari situ kan bisa kita kalikan berapa penghasilan dari kayu ini dan berapa pengeluaran tiap hari. Itu rata-rata tuh. Jadi kalau 15 orang aja yang Bapak tahu, kali 15 batang damar sebulan. Kalau setahun udah berapa tuh Pak ya? Oh, udah lumayan juga. Hektarnya kan gitu. Berapa pokok udah kita tumbang. Jenis kayunya macam-macam Pak. Pertama dia diminta orang itu damar. Kalau bahasa sini damar. Nah, yang kedua cengal. Yang ketiga meranti. Kalau damar itu agak lumayan juga harganya Pak. Kami nolak di sini 12.000 per inci. Berarti kalau 12.000 itu per inci kira-kira 1 ton itu
4.200.000 sekian lah. Itu yang paling mahal. Yang kedua cengal. Cengal itu kami jual di sini 10.000 per inci. Jadi kira-kira dia 1 ton itu 4.500.000 per ton. Dan begitu juga meranti. Meranti kira-kira harganya begitu juga Pak. Antara sekitar 10.000, 12.000, 11.000. Kalau dulu kan istilahnya memang benar-benar kita merambah hutan ini Pak. Benar-benar untuk menghancurkan daerah longsor ini. Sebab itu cepat cara kerjanya. Tumbang jadikan balok, tarik pakai kerbau, naik kondisi, diolah di kilang. Jadi bahan jadinya. Wilayah kerja kita, Resort Lawe Mamas, dengan luas 45.598,50 hektar. Dan ini warna ini zona inti nih, ini zona inti, ya, zona inti. Terus ini zona rimba, yang ini zona rimba. Zona rimba itu ada luas sekitar 4.071 hektar. Terus itu ini zona yang jadi sekarang yang dibawa oleh masyarakat ini zona rehabilitasi. Zona rehabilitasi ini sekitar 5.069 hektar. Memang sangat besar dampaknya terhadap perluasan perusakan hutan selama ini. Karena satu, tidak ada lagi dekat, jenis-jenis meranti juga tidak ada lagi yang dekat. Bisa terjangkau oleh manusia dalam 1 hari sudah nggak ada lagi. Jadi bukaan lahan ini pun sungguh sangat memprihatinkan memang. Sungai ini di resort kita ini, Sungai Lawe Mamas ini menghantam di bawah semua. Baik areal pertanian, persawahannya, sedih kita melihatnya. Sampai pemukiman dihantam banjir. Karena rata-rata topografi di sini itu rata-rata di atas 75, di atas 65, bahkan hampir 90 derajat kemiringannya. Jadi pelakunya merusak dulu semua di hulu sungai. Rata-rata umumnya di hulu sungai. Karena mereka berpikiran tumbang gampang memobilisasi, gampang mengeluarkannya. Makanya di hulu sungai mereka hantam. Makanya sangat besar dampaknya. Bahkan kerugian luar biasa. Pada tahun 2019 saya ditangkap oleh aparat. Waktu itu kami ngantar ke kayu, ingat kali aku itu tanggal 26 bulan 8 2019. Kira-kira kami bekerja mulai ngangkat kayu itu kira-kira jam 12 malam dari gunung. Pas jam 12 malam kami antar kayu ini ke Lawedeski untuk mengisi panglong lah, ada orang pesan panglong di sana membutuhkan kayu itu. Jadi pas jam 12 malam kami turun dari gunung sampailah di daerah kecamatan Lawelas. Sebab kami ngantar kayu itu lewat seberang sini Pak. Masuk daerah Barung, keluar daerah kecamatan Lawelas, daerah Angkeran, di stop oleh aparat anggota TNI, Intel Kodim lah, orang Kodim. Jadi setelah itu saya ditangkap, dimasukkan ke penjara, dijatuhkan oleh hakim menghukum saya kalau tidak salah 1 tahun 6 bulan. Saya jalani hari itu Pak 1 tahun 15 hari. Kalau bahasa hukum itu dapat remisi lah, pengurangan hukuman, pengampunan dari pemerintah.
Jadi waktu kita mengeksekusi yang sudah ingkrah, kemarin itu kita ada operasi eksekusi di dalam kawasan, kita tumbangi sawit, kita tumbangi tanaman-tanaman yang dilarang di dalam kawasan karena dia mengelola tanpa izin dengan dalih itu, dengan rujukan undang-undang kehutanan, kami tumbangi ternyata mendapat perlawanan sehingga mereka demo, melakukan demo di kantor kami dan menghancurkan kantor kami sehingga muncul mereka 5 tersangka kemarin itu diproses secara hukum di Polda Aceh. Pada tahun 2018 secara lisan Pak Dirjen Insinyur Wiratno menginginkan bahwa ayo kita pulihkan kawasan ekosistem Loser dengan pola pendekatan humanis. Di 2018 kita mulai pelan-pelan melakukan penyadaran terhadap masyarakat, memberikan pengorganisasian yang kuat sehingga masyarakat paham bahwa kawasan Taman Nasional Gunung Loser ini adalah aset. Data dari Balai Taman Nasional Gunung Loser, zona rehabilitasi di kawasan Taman Nasional Gunung Loser ini lebih kurang 20.000 hektar. Di Kecamatan Darul Hasanah ini kita sudah membangun 13 kelompok tani, itu jumlahnya lebih kurang 760 kepala keluarga. Ya. Lebih kurang hektarnya itu hampir 1.000, ya, 1.000 hektar yang sudah di PKS-kan. Inilah yang akan kita coba pulihkan, ya, ekosistemnya. Karena dalam perjanjian kerjasamanya PKS dengan masyarakat itu baru sebatas pada pemulihan ekosistem, ya, dengan menanam tanaman yang mempunyai kanopi yang baik gitu ya, dan bisa menjadi nilai ekonomi. Swadayanya masyarakat yang kita peruntukkan di pemulihan ekosistemnya Loser. Ya. Mudah-mudahan bibit ini bisa berkontribusi banyak terhadap pemulihan kawasan ekosistem Loser. Pertama, saya sebagai anggota KTHK ini saya membuktikan diri, Pak, untuk menghijaukan kembali hutan yang telah kami terbang dulu. Nah, itu yang pertama, membuktikan bahwa saya harus menghijaukan kembali lahan-lahan yang sudah kosong yang kami terbang, seperti nanam durian, jengkol, seperti pete, pinang. Untuk sementara ini kurang lebih saya ada tanami di sekarang ini 2 hektar, Pak. 2 hektar. Jadi yang lain itu ada yang kawan-kawan rekan-rekan kerja dulu yang tidak kerja lagi, saya ajak ke situ kerja, Pak. Jadi kita untuk meraih saudara-saudara kita yang bekerja dulu, kau itu kerjakan, kita tanami ini. Ini pun kan hasilnya duit juga untuk masa depan anak kita juga. Nah, jadi itulah. Sebelum ini besar, Pak, kami terus terang nanam jagung, nanam cabai, ada bawang, sekalian untuk melihara tanam-tanaman yang tua ini. Ada nanti anak damar tadi kami tanamkan, anak cengal kami tanamkan, Pak. Yang tidak bisa kami garap itu kami tanami kembali, Pak. Paling tidak nanti yang pernah saya tumbang dulu. Ini pengalaman saya tumbang dulu, mana yang tanggulnya yang udah matinya cuma itu otomatis saya tanamkan durian situ, Pak. Durian satu pokok, ada nanti kayu meranti tadi saya tanamkan. Jadi sekalian saya memelihara durian ini, otomatis meranti pun terpelihara. Nanti udah besar dia kan bisa udah kita tinggal ke Pak ya. Kalau udah nanti 1 meter 2 meter panjangnya, udah bisa dah tumbuh, udah selamat lah kita katakan.
dengan terbentuknya 13 kelompok tani KTHK ini, itu sudah nampak bahwa kasus-kasus illegal logging kita menurun. Contohnya dulu kasus illegal logging di kawasan Tanjung itu. Tanjung itu pintu masuk dan pintu keluar di kawasan. Ternyata kasus illegal logging di situ sangat besar. Dan kita sudah beberapa kali dengan teman-teman Taman Nasional melakukan patroli dan penangkapan. Ya, ada beberapa kasus sebenarnya naik di Ores. Ya. Dan di dalam Meruntuh itu adalah home ringnya badak, ya, home ringnya harimau di sana. Jadi masyarakat sudah berperan aktif dengan indikator bahwa kasus illegal logging di dalam Meruntuh itu dengan adanya KTHK ini menurun. Artinya masyarakat akan secara sadar bahwa dalam PKS-nya juga ada poin yang mengatakan mereka ikut berpartisipasi dalam pengamanan kawasan hutan, perburuan liar. Dan itu kita terima informasinya dari masyarakat bahwa Pak, di sana sedang ada pengolahan kayu dengan mesin gergaji. Pak, di sana sedang ada masuk beberapa orang, nampaknya perburuan. Ada contoh kasus di Kuning Abadi itu bahwa ada oknum polisi yang mengambil kayu. Ya, itu kebetulan dibawa sama masyarakat ke rumah warga, lalu kita beritahu ke atasannya biar dijemput. Itu terjadi. Ya, itu terjadi. Artinya memang sudah mulai bahwa masyarakat menyadari bahwa hutan ini adalah sumber kehidupannya mereka, sumber ekonomi mereka di masa depan. Nah, ini adalah contoh-contoh yang paling konkret. Ya, baru-baru ini juga kita 2 bulan yang lalu kita melakukan sebuah operasi dengan teman-teman kawasan petugas resort itu menangkap di malam hari. Ada tumpukan kayu yang dilaporkan oleh masyarakat. Ini ada tumpukan kayu loh Pak, kita curiga ini dari mana gitu. Dan ada lagi sawmill kecil, ya. Itu juga laporan dari masyarakat, Pak, di sana sudah dibangun sawmill kecil gitu. Dan itu pelakunya sudah kita laporkan ke Polres dan ditahan. Jadi dengan terbentuknya KTHK ini, jadi sebahagian peran kami itu mereka bantu. Contohnya mereka juga terlibat di perlindungan, terlibat dalam pemulihan kawasan dengan menanam di kebun mereka itu sudah dampak dari pemulih kawasan. Terus tuh dalam penjagaan pengawasan hutan. Kemarin ada satu pintu blok hutan dalam Meruntuh, ada satu gerombolan yang modusnya untuk memburu rusa. Mereka cepat. Saya nerima telepon aja pun malam. Ditelepon sama ketua KTHK Lestari, namanya Kasri. Dia yang menelepon. Jadi saya arahkan dia, mohon dipantau terus Bang. Ya, saya malam pun saya pantau ini katanya. Jadi ini salah satu contoh. Dan satu lagi illegal logging. Bahkan kita dikasih tahu. Tempat persembunyiannya Singso, mesin Singso. Dan kebetulan ada teman kita, anggota kita Smart Patrol, langsung saya arahkan. Ambil itu Singso, pindahkan, tanam, buat koordinatnya. Kau buat laporan. Siap Bang. Jadi ini peran dari anggota KTHK. Dari 10% itu mungkin mencapai 1% sekarang. Yang dulunya kita setiap hari memproduksi bisa kayu ini 4-5 ton per hari. Sekarang kurasa 1 bulan pun tidak lagi 1 ton pun. Cuma sekarang bukan kita tidak mengakui bahwa ada orang yang masih mengambil kayu di hutan loser ini. Sebab kebutuhan masyarakat masih banyak. Contoh misalkan Bapak lah, penting nanti bikin rumah. Otomatis Bapak kan membutuhkan kayu. Inilah Pak terbenturnya kami sebagai petugas penjaga hutan untuk sekarang ini. Bagaimana caranya supaya masyarakat ini sadar, betul-betul sadar untuk meninggalkan, tidak lagi untuk menggarap kayu ini. Menyadarkan masyarakat ini memang tidak membalikkan telapak tangan gitu Pak ya. Cuman dengan segala macam cara.
Dan kita harus sadarkan orang itu kan gitu. Jadi memang kami sebagai penjaga hutan ini harus menyadarkan orang itu dengan secara perlahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau memang orang itu tidak melanggar, kita harus tidak lanjuti. Kita harus laporkan pihak yang berwajib kan gitu Pak ya, yang berwenang untuk menjaga hutan loser ini. Saya melihat bahwa loser ini menjadi aset daerah dan aset nasional, di mana di kawasan Taman Nasional ini satwa kunci, gajah, badak, dan harimau masih ada di sini. Kalau kawasan ini habis dirambah, ya, habis ditebang oleh pelaku-pelaku illegal logging, maka aset ini akan dengan sendirinya akan hilang. Bencana ekosistem kita banyak. Bencana alam kita lah. Yang pertama banjir di mana-mana kan, itu akibat kita numbang kayu juga Pak kan. Yang pertama sekali kan kayu ini sangat membutuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Yang kedua kan situasi alam kita jauh berbeda. Dulu kan di daerah kita inilah Pak, sejuk, hawanya dingin, lantaran masih banyak kayu-kayu yang besar. Jadi sekarang ini udah lain dari yang dulu-dulu, dingin, sekarang udah panas sekali. Ya, harapan saya ke depan bahwa pendekatan pengamanan kawasan Taman Nasional tidak lagi sifatnya represif, tetapi bagaimana kita mengajak masyarakat secara arif, secara bijaksana untuk ikut bersama-sama memulihkan ekosistemnya loser yang sudah rusak, yang juga berdampak pada perubahan iklim, terutama di Aceh Tenggara ini. Ya, harapan kita juga dalam tindak pidana kehutanan yang terjadi dalam kawasan ini, ya hendaknya ada keseriusan dalam penegakan hukum. Walaupun mungkin lemah di kami secara intern di dalam pengawasan TNGL ini, setidaknya aparat hukum serius untuk menindaklanjutinya, supaya betul-betul ada bukti nyata sebagai efek jera di depan masyarakat, supaya terhenti. Anggota saya hari itu numbang kayu lah. Namanya kayu damar, kalau bahasa ini semaram. Ditumbanglah kayu ini agak, walaupun tidak besar, Bapak berdiri sana, saya berdiri sini, nampak lah kita kan gitu. Jadi tumbang kayu satu pokok ini yang kita butuhkan kan gitu. Yang jadi sasaran mau 20 pokok kena timpa kayu ini, yang tidak bermanfaat untuk kita. Ini yang bermasalah memang. Dari situlah saya berpikir Pak, betul-betul saya pikir, saya perlunya satu pokok kayu. Saya tumbang satu pokok kayu ini mau 20-30 batang yang tumbang ditimpa kayu ini. Jadi dari situlah saya mulai berpikir, kok bodoh kali saya ini. Jadi kayu yang ditimpa ini kan tidak bermanfaat. Jadi ujung-ujungnya hutan ini kan mau jadi gundul nih Pak. Jadi alhamdulillah sekarang dari situ saya mengambil hikmahnya Pak. Walaupun memang betul-betul itu banyak duitnya, kan itu juga haram hukumnya.
Ini bagi pribadi saya itu betul-betul memang haram. Sebab dilarang pemerintah. Walaupun tidak dilarang agama, pemerintah juga melarang, tetap juga kita salah. Nah, itu pribadi saya. Jadi saya berpikir walaupun tidak dari kayu ini, rezeki itu pasti ada. Yang penting kita mau bekerja dengan secara sungguh-sungguh.